Mungkin awak sadar selama kebun apa, yang awak tahu tuh ujian yang payah sajanya. Itu satu ujian berarti. Yang senang awak lupa kalau itu ujian. Nah, inilah betul. Ujian mungkin awak sedang susah, pencarian sedang macet, ujian kebakaran, ujian kehilangan, yang menyedihkan. Awak fokusnya ke situ biasanya. Padahal ada ujian lain yang menyenangkan, yang kadang membuat manusia tuh lupa. Itu yang banyak, Bu. Lupa ketika diuji dengan kesenangan. Galih sadang balabo dipasai pun apa? Ujian pangkat jabatan. Nah, naik pangkat, naik jabatan, bisa membangun rumah baru, membeli oto baru. Ini ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, teman-teman sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah pagi ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian juga Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan manusia dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu, Ibu dan Bapak, kami mengajak terus diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita selalu istiqamah, betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang akan kita kerajuan, Ibu dan Bapak, lihat panduannya pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Boleh atau tidak, halal atau haram, mubah atau makruh. Karena sudah lengkap semuanya. Apapun yang awak kerajuan, dimanapun lokasinya, gitu. Dan kapanpun waktunya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Boleh tidak tasase awak ibu dan bapak dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh yang penuh berkah kali ini, tadi kami bacakan dasar tausiah kita, Al-Quran surat
Al-Ankabut. Surat yang ke-29. Ayat 2. Dan juga nanti kita baca beberapa ayat yang ketiga. Di dalam ayat 2 ini Bapak, pesan yang hendak disampaikan bahwa kita yang mengaku telah beriman ini Bapak, itu pasti diuji imannya. Berarti kajian kita pagi ini adalah ujian iman. Allah mengatakan Ibu Bapak, bahwa kepada setiap kita yang sudah mengaku diri ini beriman, itulah jelas ya Pak Ibu, karena imanlah kita mau sholat subuh ini, karena iman jugalah kita yakin dan sabar Ibu dan Bapak untuk sholat subuh, walaupun mungkin setiap Jumat kita ini agak panjang ayat dari biasanya, sabar, itu karena iman. Sanggup kaki ini kuat, ikhlas hati ini karena iman. Tapi perlu kita pahami benar Pak, iman kita ini akan diuji oleh Allah. Jadi untuk mempertahankannya, untuk menilai apakah iman itu batu beriman, teruji mana waktu, atau hanya iman sekedar di mulut saja, itu begitu akan nampak Ibu. Setelah Allah berikan ujian iman, masih kuat iman kita setelah diuji, atau rapuh, atau makin hancur iman kita. Kita lihat lagi buat ini Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka, mengira, ayyutraku, akan dibiarkan dia, ayyaqulu, mengatakan amanna, kami telah beriman. Oh ambokolah beriman, saya orang beriman, kami orang beriman. Ini pengakuan. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Jadi tidak akan dipadiana wadah Ibu dan Bapak mengakui beriman atau iman waktu hebat, sementara kita tidak diuji, itu tidak mungkin. Berarti apa pesannya? Ketika kita mengakui beriman, apakah iman pada Allah, kita yakini iman kepada malaikat, iman pada Nabi dan Rasul, iman pada kitab, iman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, itu pasti akan diuji. Makin tinggi iman awak Ibu dan Bapak, makin kuat ujiannya. Nah, berarti iman tuh makin tinggi, makin kuat. Maka orang makin bare ujiannya Ibu dan Bapak, karena Allah ingin menguatkan imannya. Nah, kita lihat ayat berikutnya Ibu dan Bapak. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sungguh kami telah menguji iman orang-orang sebelum mereka. Sebelum Nabi Muhammad, para Rasul, itu semua sudah diuji iman. Para sahabat Nabi, itulah diuji imannya. Orang-orang yang tersayang, orang-orang mulia, para nabi yang dicintai Allah pun diuji. Apalagi kita yang bukan nabi. Kita hamba Allah yang biasa ini. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka itu telah diuji oleh Allah. Kami telah menguji orang-orang sebelumnya. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu, maka setelah ujian iman itulah, apa kata Allah? Kami pasti mengetahui alladzina shadaqu, orang-orang yang benar imannya,
wa la ya'lamannal kadzibin, dan orang-orang yang berdusta imannya. Jadilah diuji Ibu Bapak, baru tahu beko ini yang kokoh imannya, ini yang rapuh imannya. Allah akan tahu di sini. Jadi ujian itu sana Ibu Bapak memilih atah jobareh untuk tahu si pelengkosia yang betul-betul beriman. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini asbabun nuzul. Apa sebab turunnya? Itu terkait dengan peristiwa para sahabat Nabi yang tidak mau hijrah ke Madinah. Nah, ketika ada perintah hijrah, ada sahabat Nabi yang tidak mau hijrah ke Madinah, tinggalnya di Mekah. Padahal ini perintah Allah. Maka ketika Rasul bersama sahabatlah sampai di Madinah, itu kan disebut kaum muhajirin, yang tinggal namun juga kaum ansor. Lalu kaum muhajirin yang tiba di Madinah itu mengirim surat kepada kaum muslimin yang di Makkah yang tidak hijrah tadi. Apa isinya? Disampaikan, wahai sahabatku yang belum hijrah, belum sempurna iman kalian kalau tidak hijrah ke Madinah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan diajak oleh Rasul. Maka mendengar itu, maka hijrahlah sahabat yang di Mekah ini, mau dia pergi hijrah ke Madinah. Ketika sahabat yang tinggal ini hijrah ke Madinah, dia dikejar oleh kafir Quraisy. Dikejar, maka sebagian diintimidasi, sebagian diperangi, bahkan ada sahabat yang jihad atau meninggal ketika hijrah ke Madinah. Maka inilah kaitannya itu. Ini ujian, karena tadi orang Arab yang mengaku beriman diuji hijrah ke Madinah. Ini bagian ujian contoh orang beriman. Maka kita Ibu Bapak tentu memahami ayat ini, bahwa kita sekarang sudah mengaku beriman. Kita pasti diuji Ibu Bapak. Ujian itu maka kadang bermacam-macam bentuknya. Kalau Rasul Ibu Bapak, Rasul diuji dalam dua bentuk. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyulitkan. Nah, mungkin awak sadar selama ke Ibu Bapak, yang awak tahu tuh ujian yang payah sajanya. Itu satu ujian berarti. Yang senang awak lupa kalau itu ujian. Nah, inilah betul. Ujian mungkin awak sedang susah, pencarian sedang macet, ujian kelaparan, ujian musibah, ujian tanam-tanaman kita yang tidak berbuah ditanam, tanaman kita diuji orang lain, ujian kebakaran, ujian kehilangan, yang menyedihkan. Awak fokusnya ke situ biasa Ibu Bapak. Baru diuji. Setelah diuji itulah kita sadar kadang-kadang, baru minta tolong kepada Allah. Padahal ada ujian lain yang menyenangkan, yang kadang membuat manusia itu lupa. Itu yang banyak Bu. Lupa ketika diuji dengan kesenangan. Aja kesenangan Bu. Ujian sadang barasakinaya. Kok galeh sadang balabo pasai Ibu Bapak. Ujian pangkat jabatan. Nah, naik pangkat, naik jabatan. Ujian kesenangan bisa membangun rumah baru, membeli oto baru. Ini ujian. Karena orang kadang lupa dengan ujian kesenangan. Ketika dapat jabatan, datang kesombongan. Tabali oto baru, datang keangkuhan. Naik pangkat jabatan baru, berbuat zalim. Baru naik pangkat jabatan, sombongnya minta ampun Ibu Bapak. Ini maknanya. Maka marilah Ibu Bapak, yang dua itu akan kita alami. Ada saat kita diuji dalam kesedihan, ada diuji dalam kesenangan. Maka marilah meniru
apa yang diajarkan oleh Rasul. Bahasa pun apa? Ujian kesulitan lah, tahu sejarah Nabi. Rasul tidak diterima oleh sebagian kafir Quraisy. Nabi diolok-olok, Nabi dibuli, dilempar tahi onta, Nabi bahkan mau dibunuh, Nabi diracuni, Bu. Ketika ada mau menyampaikan dakwah ke Taif, Nabi dipaksa mau dilempar oleh para pemuda, bahkan berdarah-darah. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi saja yang dicintai oleh Allah diuji kesulitan. Nah, maka Ibu Bapak, ketika diuji oleh Allah tuh, apakah ujian yang berarti kita sangat sedih dalam masalah yang kita hadapi hari-hari? Ibu hati awak. Ingat Ibu Bapak, Nabi aja yang dicintai oleh Allah diuji. Nabi diuji dalam persoalan yang menyenangkan. Nah, bila itu Ibu Bapak? Ibu Bapak ingat ketika dakwah baru mulai itu, lah mulai menyebar Islam, maka dikhawatirkan oleh cameh pemimpin kafir Quraisy Ibu Bapak. Kok Nabi tidak bisa dipadian? Kalau terus dakwahnya makin besar, beko agama nenek moyang awak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Maka datanglah para pemuka Quraisy menemui Rasul, menawarkan 3 ujian kesenangan. Apa sih cerita yang datang menemui Rasul, wahai Muhammad, kami meminta engkau untuk berhenti menyebarkan dakwah Islam. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, berhenti menyebarkan Islam ini, kami tawarkan, kami berikan pada engkau 3 macam pilihan. Yang pertama itulah karena apa? Harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Harta. Kalau kamu mau berhenti Muhammad, kami berikan seluruh atau sebagian besar kekayaan kami ini untukmu. Ambillah. Diumbuak jo haratu. Diberikan harta. Atau Muhammad, kalau kamu mau berhenti menyebarkan dakwah ini, kami angkat engkau menjadi pimpinan raja. Silahkan kau pimpin kami. Tapi berhenti menyebarkan Islam. Ini ujian. Diuji dengan jabatan raja atau pemimpin bagi kafir Quraisy. Tapi berhenti syaratnya. Yang ketiga ujian wanita. Maaf Ibu Bapak. Kalau kamu mau berhenti wahai Muhammad, kami berikan, maka ambillah, pilihlah satu wanita Arab kok, wanita Mekah kok, nama nan ketujuh yang mau engkau nikah Muhammad, ambillah jadi istri, pilihlah. Ibu apa? Ujian wanita, pilih. Kami berikan, kami silakan. Yang 3 kolah yang menyebabkan manusia hari ini Ibu apa? Banyak lupa diri, banyak gagal menjaga imannya. Diberikan harta sebagai manusia Ibu apa? Lah kayu lupa diri. Lah bapiti ndak sadar diri. Ketika sadang kurang uangnya, sedang sulit kehidupan ekonominya, rajin sembahyang, elok minta ampun. Tapi ketika lah ada pitihnya, lah barasaki, lah banyak pitihnya pun apa? Sebagian lupa diri, lalai beribadah, suka berfoya-foya, mubazir, membuang orangnya, jalan ke situ, jalan kamari, membanggakan diri, menghambur-hamburkan hartanya, karena sudah merasa memiliki uang. Dan banyak juga orang yang imannya ini luntur Ibu Bapak ketika ditawari uang. Mau bicara, sebagian orang Ibu Bapak tergadai imannya karena diberi uang. Apakah berbentuk uang atau berbentuk emas dan sebagainya.
Maka mari Ibu Bapak, andai kita dalam kondisi di lapangan oleh Allah, diberikan harta, sedang diberikan harta, maka jangan lupa diri, tetaplah kuat iman, itu ujian. Harta itu adalah titipan sementara dari Allah. Allah bisa ambil, kapanpun Allah mau, dia ambil. Maka aneh Bapak, orang ceritanya, orang yang awalnya kaya, ya Pak Ibu, tapi karena sudah datang kesombongannya, Allah ambil balik harta itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang bermacam-macam, sesuai keinginan Allah. Balik. Nah, itu bentuk ujian yang dicontohkan kepada Rasul, ujian harta tadi. Lalu ujian pangkat jabatan, lah diuji Rasul, diangkat jadi Rasul, diuji. Lalu ujian wanita tadi. Tapi ingat Bapak, apa yang dikatakan Rasul? Ketika Rasul diuji masalah kesenangan, kita tahu betapa tegasnya Rasul. Wahai paman atau wahai pemimpin Quraisy, saya tidak akan berhenti berdakwah. Nah, jangankan kalian berikan saya harta, angkat saya sebagai pemimpin atau ada jabatan, kalian berikan wanita pada saya tidak akan berhenti. Seandainya kalian bisa mengambil matahari itu, ambil matahari, letakkan di telapak tangan Nabi. Ambil bulan, letakkan di kiri. Kalau kalian bisa bawa ke sini, saya tetap tidak akan berhenti menyebarkan dakwah. Itulah bentuk melambangkan betapa kokohnya iman Rasul diuji dengan kesenangan. Jadi Pak Ibu, sedang diuji susah tetap kuat, diuji senang tetap kuat. Maka kalau senang dia tetap istiqomah, diuji susah dia Rasul ketika susah diuji memakai konsep yang pertama ikhlas, yang kedua sabar. Nah, maka mari Ibu Bapak, kehidupan yang kita lalui ini, mari kita mencoba iman yang lawak raih Ramadan patangko, mari terus wak jago Ibu. Nah, sampai kapan? Sampai kematian datang. Bahwa menjaga Ibu, menjaga iman. Manisnya iman yang kita miliki itu, karena hari-hari yang wak lalu itu tadi sering ayat kok, pasti wak diuji taruh. Maka jangan sampai Bapak lapeh kontrol awak terus di jalan yang benar. Tadi dikatakan makin tinggi iman awak Ibu Bapak, makin bare ujian awak. Kita diuji semuanya. Kalau boleh ditanya kini pasti Ibu Bapak. Ada enggak Ibu Bapak yang hari-harinya merasa sedang diuji Ibu Bapak? Ada. Kita diuji. Nah, Ibu kalau bentuk sedih kan jalan Ibu. Kalau bentuk kesedihan itu, ini ada ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar Ibu Bapak, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dan akan diuji manusia itu dengan sesuatu berupa yang pertama minal khawf, rasa khawatir, rasa cemas, rasa sedih, rasa ibu hati. Ini khawf, takut, rasa takut. Apa sering diuji rasa takut? Takut apa Bapak? Takut, pokoknya bermacam-macam takut. Takut mungkin tidak makan, mungkin takut udawa diambil orang, takut mungkin Ibu Bapak anak belum juga dapat jodohnya, takut gali awak tidak balambo, takut awak mungkin musibah yang lebih besar. Ini rasa takut. Itu dari hati, Bu. Rasa takut minal khawf, takut, cemas. Ini dari hati lah tadi. Itulah bentuk ujian orang yang beriman. Berarti kalau sedang sadih, ada rasa takut Ibu Bapak, anggap itulah ujian, berarti Allah tempatkan di hati kita. Berarti kita dipilih sebagai orang beriman yang sedang diuji. Ujian anak, ujian keluarga,
ujian tetangga. Ada yang kadang takut di tetangga, Bu. Kejahatan tetangga. Dan bermacam-macam yang lain. Diwala nabluwannakum bisya'in, akan diuji manusia tuh sebagai bentuk ujian iman tadi, minal khaf, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ada kalanya kita ibu bapak tidak bisa makan. Ada kalanya kita terundur makannya. Nah, contoh yang sederhana lah ibu bapak, ujian. Ibu bapak biasa makan jam 1 siang makan siang. Rupanya alun makan karena wak kapai baralek Pak Ibu. Tiba di tamek baralek lah jawab pai lah jam 2 hari. Pas kamu ambil nasi antrian begitu panjang gitu. Nah, baru yang makin lapar gitu kan? Awak nak makan tapi mau antrian panjang loh antriannya. Diperkirakan mungkin habis setengah jam antrian baru dapat nasi. Ini contoh sederhana bagaimana kita diuji kelaparan. Apa ibu bapak langsung potong, Bu? Selipnya antrian itu berapa? Malu apa kan? Nah, itu bentuk ujian sederhana. Kadang bapak pulang ke rajo ya, Pak. Panik di sawah gitu, di rumah ndak ada nasi. Ya, Mak. Kalau ada nasi kan lagi sabar ya, Mak. Karena mau baliklah pariwak tuh, karena batapu meja tuh. Tama kau kau. Malalanya, rupanya orang-orangnya lah sibuk main HP lo rupanya mana? Ini kan dunia TV Bu, kalau sibuk main HP Bu jangan lupa masak nasi nah Pak Ibu. Nah, ini kan kadang-kadang Ibu kok sibuk media sosial sibuknya buat konten di Facebook, di TikTok, lupa buat sambal tak udah di rumah. Lah pulang udah karajo, sambal aja tak buat dah. Pitilah dia ya, ini contoh ya Bu. Jangan baca kak lo beko diulah, ndak ada sampai Ibu sibuk pula bermedia sosial. Kan namanya Bu, ada yang berkelahi Bu, bahkan ada yang sampai perceraian karena lupa diri. Nah, jadi tadi konsep Bu apa? Kelaparan bentuk ujian kita. Wa naqsim minal amwal, dikurangi hartanya. Itulah tadi. Diambil balik hartanya. Harta yang ada hilang, apakah kehilangan? Atau mobilnya mungkin bertabrakan? Atau mungkin hartanya rumah kebakaran, ini bentuk diambil harta. Wa naqsim minal amwal, dikurangi. Yang lahado ada apa ibu napa? Diambil balik di Allah. Itu ujian. Wal anfus, diambil nyawanya, itulah kematian ya Bu. Meninggal suami, meninggal anak, meninggal orang tua, itu bentuk ujian. Tanda beriman. Karena yang memiliki itu Allah. Yang punya nyawa itu Allah. Anak itu titipan Allah. Harta titipan Allah. Semuanya titipan Allah. Wasamarat, buah-buahan. Nah, sawah ladang, padi di sawah, tumbuh-tumbuhan, mungkin semuanya apakah pinang atau sawit, semua itu adalah titipan Allah. Jadi diambil. Nah, maka apa kata Allah sebagai penutup kaji kita pagi muda apa? Karena kita ini orang beriman yang tadi pasti diuji dari hari-hari kita itu, maka alladzi naiza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi di ayat ketika diuji itu wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti ketika diuji itu, dia sabar, ikhlas menerima itu, ayo kabar gembira kayaknya. Bagaimana orang yang sabar itu benar ketika diuji? Dia mengatakan qalu inna lillahi. Sesungguhnya kami ini lillah dari Allah, wa inna dan kami ini semuanya ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Jadi awak kau dari Allah ibu dan bapak, semua kita ini dari Allah datangnya dan sadonya akan balik pulang kepada Allah. Nah, maka dunia yang kita tempati ini ada sekarang ada itu tempat ujian. Memang tempat ujian. Kalau akhirat tempat untuk pembalasan. Berarti selagi di dunia kebenaran Pak pasti diuji. Nah, ndak kabar nanti deh. Selagi kita hidup sampai beko manutik mato ibu napa
baru baranti ujian. Nah, karena itu mari Ibu Bapak. Nah, kita dihadapi tadi ujian yang menyulitkan, menyedihkan, obatnya adalah dengan ikhlas dan sabar. Tetap tadi kalau bahasa ayat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang beriman, maka jaga dirimu, obati dirimu, pelihara dirimu ketika nanti diuji oleh Allah tuh dengan sabar dan salat. Bisabri wasal, dengan sabar dan terus salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Ibu Bapak, jangan lupa diri kita ketika Allah beri uji kita dengan kesenangan, kenikmatan, kita harus tetap kontrol diri, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh kita, karena ketika kita sombong Ibu Bapak, itulah awal kehancuran kita. Nah, itulah ada sejarah terakhir. Ibu Bapak tahu Fir'aun, nah, ditenggelamkan di laut itu Ibu Bapak, karena sudah mulai sombong dengan kekuasaannya. Dia sudah mengaku Tuhan, maka di saat kesombongannya itulah Fir'aun dihancurkan, dibenamkan, ditenggelamkan di laut. Qarun, dia dibenamkan hartanya ke bumi karena sudah mulai sombong dengan hartanya, merasa hebat, memamerkan hartanya, parade atau dekik masyarakat banyak, itu kesombongan. Disitulah Qarun dibenamkan ke bumi. Lah banyak contoh Ibu dan Bapak, contoh orang-orang yang ketika diberi kenikmatan tapi dia lupa diri, dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat, dan mari Ibu dan Bapak kita jaga terus iman kita istiqamah, kita berharap mudah-mudahan iman kita ini nanti bertahan sampai akhir kehidupan kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi ini. Perbanyak maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama aja. Ya, Mak. Ya, Pak Haji.